war and to cede territory. Berlatar di tahun 1946, 2 tahun setelah kejadian di film pertamanya. Kakek jagoan kita semua, yaitu si Atami, pulang kembali ke Finlandia dengan sebuah truk pengangkut setelah menukarkan semua emas yang dia dapatkan. Saat itu dia sudah tiba di stasiun perbatasan Soviet. Setelah memberikan paspornya, Atami pun kemudian diizinkan untuk lewat. Meskipun wilayah tersebut sekarang sudah dikuasai oleh Soviet, dia ternyata kembali untuk melihat bekas rumahnya dulu. Di rumah itu, Atami mengenang momen bahagianya bersama sang istri dan kedua anaknya. Tapi mereka semua telah tewas saat Atami sibuk terjun ke medan perang. Meskipun dia brutal, dia tetap tidak bisa menahan kesedihannya. Kita beralih ke sebuah penjara di Serbia. Seorang tahanan bengis yang bernama Yegor Dragunov yang merupakan mantan perwira tentara merah dibebaskan oleh seorang pejabat KGB untuk menjalankan sebuah misi. Keberadaan Atami yang memasuki wilayah Soviet ternyata sudah sampai di telinganya. Dan faktanya, Igor adalah orang yang menghabisi kedua anak dan istrinya Atami. Dia mencincangnya dengan sekop baja dengan alasan untuk menghemat peluru. Edan. Itulah penyebab Atami membrutal dan menghabisi 300 pasukan merah seorang diri dan menjadi legenda. Igor ditugaskan untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Sebagai imbalannya, Igor dijanjikan akan pulang sebagai orang kaya. Kembali ke Atami, alasan dia membawa mobil pengangkut ternyata untuk membawa kayu dari rumahnya yang memiliki kenangan sangat berharga. Ditemani anjing peliharaannya, dia berencana untuk membangun kembali rumah baru menggunakan kayu-kayu tersebut. Yang Atami inginkan hanyalah sebuah rumah dan kedamaian. Keesokan harinya, dalam perjalanannya, dia dihadang oleh tentara Soviet. Dari belakang, Igor juga datang ke sana. Si tentara kembali meminta paspor milik Atami hanya untuk memastikan jika dialah orangnya. Melihat situasi yang sedikit janggal, insting Atami mengatakan jika sebentar lagi dia harus kembali membrutal. Setelah memastikan jika di depannya adalah sang legenda, Igor langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Atami. Tapi justru itu adalah kesalahan besar. Ketika si anak buah yang sedikit songong akan melempar bom molotov ke arah Atami, inilah yang terjadi. Sungguh kesalahan besar, Igor telah membuat sang legenda yang sudah adem kembali untuk membrutal. Igor lanjut menyuruh pasukan yang baru tiba untuk mengejar Atami. Setelah lumayan jauh mengemudi, tiba-tiba Atami memutuskan untuk berhenti. Igor yang merupakan seorang perwira meminta anak buahnya untuk jangan melakukan pergerakan. Tidak lama kemudian, inilah yang terjadi. Si anak buah pun harus tewas karena tidak mengikuti arahan dari Igor. Di momen ini, Atami padahal bisa saja langsung menghabisi Igor jika dia mengetahui orang di depannya itulah yang membantai istri dan anaknya. Tapi karena Igor tetap diam, Atami memilih melanjutkan perjalanannya. Dan tembakan tadi adalah sebuah peringatan agar dia tidak lagi mengikuti Atami.
Lagi-lagi dari belakang pasukan bermotor yang menggunakan helm baja sudah datang. Bukannya mengerti dengan peringatan tadi, Igor tetap saja kembali mengarahkan pasukan bantuan untuk mengejar Atami. Atami yang berhasil dikejar tampaknya tidak akan dilepaskan sampai dirinya benar-benar ditangkap. Karena mereka menggunakan helm baja, peluru pun terasa geli di kepala mereka. Apesnya, Atami sempat terkena tembakan di pipinya. Tapi bukan Atami namanya jika dia langsung menyerah. Satu anak buah pun berhasil naik ke truknya Atami. Tapi Atami berhasil menjatuhkannya dan lagi-lagi satu orang melakukan hal yang sama seperti temannya. Dia memilih untuk naik ke truknya Atami. Menggunakan kawat dereknya, satu pasukannya harus kehilangan kelapanya. Melihat semua pasukannya tewas, Igor melempar bom molotov tepat ke tumpukan kayunya Atami. Melihat hal itu, dia mengembalikan tubuh satu pasukan agar nemplok di mobilnya Igor dan Atami kemudian sempat berhenti untuk memadamkan apinya sambil memberikan air kepada si anjing, sekalian mengisi ulang air radiator dari truknya. Dan sungguh luar biasanya, ketika dia merasa ada sesuatu yang mengganjal di mulutnya, dia mencoba untuk mengeluarkannya. Dan tebak apakah itu? Ternyata itu adalah peluru yang sempat mengenainya tadi. Edan. Setelah semua pasukan yang ditugaskan gagal semua, akhirnya pesawat tempur pun harus ikut diturunkan. Hanya untuk menghabisi satu orang, yaitu si Atami sang legenda. Bayangkan guys, kalian berada dalam posisi tersebut. Kalian seorang diri, tidak punya senjata, dan harus diserang oleh pesawat tempur. Apa nggak mencret di celana itu guys? Tapi Atami yang memang sudah terbiasa dengan momen beradrenalin tinggi, tetap tenang dan memutuskan untuk berlindung sementara di sebuah gubuk yang terbengkalai. Setelah melihat tumpukan papan kayu yang ada di sana, dia pun memasangkannya di atas truknya untuk melindungi kayu-kayunya. Beruntung di depannya terdapat banyak pohon-pohon yang tinggi. Dan ketika satu pesawat memaksa untuk tetap masuk, inilah yang terjadi. Setelah satu pesawat tumbang, Atami pelan-pelan terus melaju sambil memantau pesawat yang lainnya. Dikira sudah aman, belum jauh keluar dari sana, dia kembali dikejar oleh pesawat lainnya. Karena amunisinya habis, si pilot memutuskan untuk menabrakkan pesawatnya ke truknya Atami. Tapi si tentara yang mendarat tidak jauh dari sana masih terus mencoba menembak Atami, yang tentu saja membuat Atami murka. Tapi saat akan menghabisinya, Atami melihat jika ada pesawat lain kembali datang. Atami langsung membereskan kayu-kayunya dan secepat mungkin pergi dari sana. Meskipun si tentara tidak tewas di tangan Atami, tapi dia justru tewas oleh bom dari temannya sendiri. Dari ledakan itu, Atami terpaksa mengarahkan truknya ke dalam air.
Untungnya Atami masih selamat dan menjadikan kayunya sebagai rakit. Saat sampai di daratan, dia melihat sebuah tank bekas dari peperangan yang dibiarkan begitu saja. Sepertinya dia memiliki sebuah rencana. Karena tahu Atami masih selamat, Igor dan anak buahnya menunggu Atami di gerbang perbatasan. Tidak lama kemudian, Atami terlihat datang menggunakan tank tersebut dan masih membawa kayu-kayunya yang diikat di badan tank. Dengan bahan peledak yang dia temukan, ternyata Atami berencana meledakkan belakang tanknya untuk bisa melewati perbatasan. Dan inilah yang terjadi. Betul, rencananya memang berhasil, tapi apesnya tanknya juga ikut rusak, dan dia pun harus mendapatkan luka. Sebelum keluar, dia terlihat melepaskan sebuah pisau dari gagangnya menggunakan mulut. Karena merasa tidak bisa kabur lagi, dia pun keluar dari tanknya dan ditangkap oleh Igor setelah pejabat KGB meminta agar Atami ditangkap hidup-hidup. Want him alive. Dan disinilah Atami sekarang, diikat di sebuah gerbong kereta api sambil disiksa menggunakan cambuk listrik. Tidak lama kemudian, Igor pun datang menemuinya. Setelah melihat luka yang didapatkan oleh Atami dan mengira jika dirinya sudah menang, Igor pun membuat kesalahan besar karena dia mengakui jika dirinya lah yang membantai istri dan anak-anaknya Atami. Tentu saja mendengar hal itu Atami kembali mendapatkan motivasi dalam hidupnya. Rah! Seketika amarah dan darahnya langsung mendidih melihat orang yang membantai keluarganya tepat berada di depannya. And where you are going? Mengetahui semua fakta itu, Atami mencoba untuk melepaskan dirinya. Dia bahkan sudah tidak peduli dengan luka yang dia dapatkan. Tidak sampai di situ, gua benar-benar tidak habis pikir melihat aksi yang dilakukan oleh Atami. Ternyata guys, pisau yang dia lepaskan dari gagangnya tadi, dia simpan di balik kulit pahanya. Sungguh edan. Ketika satu penjaga masuk untuk mengeceknya, inilah yang terjadi. Atami yang dipenuhi amarah pun sekarang memiliki satu tujuan, yaitu membalaskan dendamnya. Setelah mendapatkan udut panyong andalannya, Atami mulai berjalan menyusuri gerbong yang terdapat beberapa tentara yang sedang tertidur. Karena tidak mau buang-buang waktu, dia pun berjalan pelan agar mereka tidak terbangun. Masuk ke gerbong berikutnya, dia kembali berjalan pelan. Tapi kebetulan ada satu orang yang baru masuk dan... Kemudian satu orang tidak sengaja menjatuhkan sebuah botol. Selain menahan pecahan beling yang menusuknya, apesnya dia juga harus terkena jebakan tikus saat bersembunyi di kolong tempat tidur. Karena orang-orang mulai terbangun, Atami dengan cepat keluar dari sana dan mengunci pintunya menggunakan udut panyongnya. Ketika akan masuk ke gerbong selanjutnya, kali ini tentara di sana masih terjaga. Ada yang main kartu, ada yang push rank sampai oleng. Terpaksa dia pun mengambil jalan lewat atas gerbong. Akan tetapi, niat menghindari masalah, justru masalah itulah yang menghampiri Atami. Dengan memanfaatkan tubuh dari pasukan yang dia kalahkan, dia pun berlindung dari berondongan peluru pasukan lain. Dan inilah yang terjadi.
Sementara itu, Igor yang sedang makan-makan dengan jenderal lainnya mendengar suara tembakan dari gerbong belakang. Setelah melihat banyaknya tembakan, dia pun sadar jika Atami berhasil lolos dan sedang mengincar dirinya. Untuk menghambat aksi Atami, dia melepaskan sambungan gerbong agar Atami tidak bisa mengejarnya. Tapi ketika keluar gerbong, Atami melihat sebuah rudal yang lumayan besar. Dia pun memiliki sebuah rencana. Igor yang menginginkan imbalan yang dijanjikan oleh pejabat KGB langsung menghabisi mereka semua karena terkesan sengaja diperlambat. Sedangkan Igor bukan tipe orang yang bisa diajak main-main. Mengira dirinya sudah menang lagi, Igor kembali geleng-geleng kepala setelah melihat Atami datang lagi menggunakan rudal sebagai alat bantu dorong. Dan pergelutan antara dua aki-aki brutal pun tidak bisa dihindari. Dari pergelutan mereka, Atami sempat memberikan beberapa luka kepada Igor. Tapi karena Atami sudah mengeluarkan banyak tenaga, ditambah luka yang dia dapatkan sebelumnya, dia pun harus kewalahan menghadapi Igor. Setelah Atami tidak berdaya, Igor mengambil sebuah sekop dan memberikan hantaman terakhirnya kepada Atami. Melihat mur yang menahan rudal mulai goyang, Atami yang pantang untuk menyerah melepaskan mur tersebut dengan mulutnya, yang membuat rudalnya terlepas dan menerjang ke arah Igor. Dikira rudalnya tersangkut, tapi bohong, Igor pun harus jadi sate panggang setelah meledak bersama rudal tersebut. Singkat waktu, di perbatasan Finlandia, dua orang penjaga mendengar suara sirine peringatan dan tembakan dari kejauhan. Dan ketika mereka mendekat, ternyata itu adalah Atami yang datang membawa kereta manual beserta tumpukan kayu-kayunya. Atami kemudian memberikan paspornya kepada si penjaga. Ketika si penjaga melihat paspor Atami, dia pun sadar jika orang di hadapannya adalah sosok sang legenda dari Finlandia. Sambil memberikan hormat, dia pun membiarkan Atami lewat. Beberapa hari setelahnya, Atami terlihat membangun kembali rumahnya menggunakan kayu-kayu dari sisa rumahnya yang dulu. Tidak lama kemudian, dia dihampiri oleh beberapa orang yang membawa senjata. Saking seringnya Atami mengalami momen beradrenalin, dia pun sudah bersiap dengan kapaknya. Padahal orang-orang tersebut datang untuk membantu Atami membangun kembali rumahnya karena mereka menganggap Atami adalah tetangga baru mereka. Dan film pun berakhir.